Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya mau membahas tentang ilmu hadis. Channel saya adalah channel Assalam. Ini channel pembelajaran dan pelatihan. Saya membuka kursus pembelajaran dan pelatihan. Kita mulai ilmu hadis. Dasar-dasar dalam ilmu hadis itu klasifikasi kualitas hadis, sahih, dhaif, dan maudhu'. Menelusuri jumlah hadis menurut para ulama, sahih yang disepakati, ijma', sahih yang belum disepakati, dhaif, dan maudhu'. Di sini saya membuat penandaan ya. Apa itu ilmu hadis? Ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad, rangkaian perawi, ya, dan matan redaksi suatu hadis guna menentukan derajat kesohihan dan kelayakannya untuk dijadikan hujjah. Nah, di sini ada 3 warna. Ada warna hijau tua, hijau terang, dan kuning. Hadis riwayah fokus pada periwayatan bagaimana teks dan sanad hadis dinukil serta disampaikan dari generasi ke generasi. Kemudian hadis dirayah, yaitu kaidah untuk menilai kualitas sanad dan matan, menentukan status sahih, hasan, dhaif, hingga maudhu'. Tujuan utama menjaga keaslian sunnah Nabi alaihissalam dan memisahkan riwayat yang benar-benar bersumber dari beliau. Jadi tidak semua riwayat itu dinisbatkan kepada beliau kecuali melalui tahapan-tahapan. Nah, di sini kalian bisa baca. Pertama, sanad bersambung, ittisal, bersambung ya. Setiap perawi benar-benar menerima riwayat langsung dari gurunya tanpa terputus. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, perawi adil. Perawi muslim, baligh, berakal, dan menjaga diri dari dosa besar maupun kebiasaan dosa kecil. Ketiga, perawi dhabit, kuat hafalan atau catatannya, sehingga riwayat yang disampaikan akurat dan konsisten. Yang ketiga, tidak syadz, tidak menyelisihi riwayat perawi yang lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya, menjadi janggal. Kemudian tidak berillah. Berillah itu bebas dari cacat tersembunyi yang dapat menggugurkan kesohihan sanad maupun matan. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini ini saya kecilkan ya, biar enggak. Baik. Kemudian di sini ada 4 tingkatan kualitas hadis. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu'. Yang pertama sahih. Sahih memenuhi semua syarat sanad, bersambung, perawi adil, dhabit, tidak syadz, dan tidak berillah. Ini syarat riwayat sahih. Sedangkan hasan itu di bawahnya sahih. Memenuhi semua syarat sahih, namun kekuatan hafalan perawi sedikit di bawah standar sahih. Kemudian dhaif, kehilangan satu atau lebih syarat hadis sahih hasan, sanad terputus, perawi lemah, dan tidak dhabit.
Kemudian yang terakhir maudhu'. Hadis palsu bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan buatan seseorang yang disandarkan kepada beliau. Nah, dan dhaif ini tidak bisa disandarkan kepada Nabi juga. Kenapa? Karena tidak ada jaminan benar-benar itu sabda Nabi. Ya. Baik. Kemudian di sini ada perhitungan ya. Pertama, hadits sahih yang disepakati ijma itu sudah disepakati bahwa itu benar-benar sahih tanpa ada yang menyelisihi sama sekali. Istilahnya muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan sekaligus disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan dalam kedua kitab sahihnya. Para ulama sepakat tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran selain Sahih Bukhari dan Muslim. Ijma ulama atas kesahihan kedua kitab ini menjadikan hadis muttafaq alaih sebagai tingkatan hadis paling kuat dan paling tidak diperselisihkan. Jumlahnya sekitar 1906 hadis. 1906 hadis. Dihimpun Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, himpunan hadis sahih yang disepakati Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Artinya di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim itu ada hadis dhaif juga. Nah, diingat bahwa muttafaq alaih itu 1906. Berarti sisanya ada yang dhaif dan sanadnya bermasalah. Lanjut. Atau belum disepakati ya, bahwa itu sahih. Yang kedua, hadis sahih yang belum disepakati. Nah, di sini ada jumlahnya ya. Hadis sahih yang hanya diriwayatkan salah satu dari Bukhari atau Muslim atau dinilai sahih oleh sebagian ulama, misalnya Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, tanpa ijma' penuh seperti muttafaq alaih. Jadi muttafaq alaih itu derajatnya paling tinggi. Setelah Al-Quran, hadis muttafaq alaih. Derajat yang ketiga yaitu yang ini. Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim tanpa pengulangan itu 2980 hadis. Kemudian tambahan dalam Sunan Abu Daud itu ada 2450 hadis. Kemudian tambahan dalam Jami'ah At-Tirmidzi yaitu 1350 hadis. Kemudian tambahan dalam Sunan An-Nasai sekitar 2400 hadis. Kemudian tambahan dalam Sunan Ibnu Majah sekitar 600 hadis. 500-an diantaranya dhaif. Kemudian tambahan dalam Muwatta Imam Malik sekitar 50 hadis. Kemudian tambahan dalam Musnad Imam Ahmad 1500 hadis. Ya, jadi total gabungan hadis sahih dari para ulama diperkirakan sekitar 4000 sampai 4400 hadis musannad tanpa pengulangan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kita lanjutkan. Bentar. Nah, ini kalian perhatikan ya. Yang ketiga, hadis dhaif. Nah, ini derajat di bawahnya itu tadi. Hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat hadis sahih atau hasan. Sanadnya terputus, perawi tidak adil dan tidak dhabit, syadz, ya, menyeleweng dan berillah, cacat. Hadis dhaif sangat banyak jumlahnya. Ingat ya, hadis dhaif sangat banyak jumlahnya. Sangat banyak. Jumlahnya tersebar luas terutama di kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan kitab-kitab lainnya
di luar kutubus sittah seperti Mu'jam At-Tabarani, Ad-Dailami juga ya. Dari 9 kitab hadis utama, 11.830 hadis tanpa pengulangan, hadis dhaif dan maudhu' bersama-sama mencapai 62,8%, jauh lebih banyak dari hadis sahih. Jadi dari 9 kitab hadis dhaif dan maudhu'. Jadi ada sekitar, menurut sebagian ulama seperti Syekh Al-Ghumari, total hadis dhaif dan maudhu' tanpa pengulangan diperkirakan mencapai sekitar 70.000 hadis. 70.000 hadis, bayangkan. Ini tidak sahih. Kemudian yang keempat, hadis palsu. Hadis palsu buatan manusia sengaja disandarkan kepada Nabi SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan, atau menetapkannya. Ini adalah tingkatan hadis paling rendah dan haram diriwayatkan tanpa menjelaskan status kepalsuannya. Sebenarnya semua hadis kalau disampaikan itu harus ada takhrij. Jadi ada para dai dan ustadz, para perawi hadis itu harus menyebutkan sanad riwayat ini. Maksudnya riwayat ini disanadkan ke siapa? Imam Bukhari atau Muslim atau siapa? Terus harus melakukan takhrij. Hadis ini sahih atau tidak. Nah, beberapa tanda hadis maudhu' itu redaksinya rancu, tidak sesuai gaya bahasa kenabian, bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat dan fakta sejarah, pengakuan langsung dari si pemalsu hadis, perawi dikenal sebagai pendusta, kadzab dalam ilmu rijal. Siapa saja kadzab itu? Ada Al-Waqidi, kemudian Hisham bin Sa'ib Al-Kalbi, kemudian Abi Makhnaf itu yang mengarang kitab perang Tuf itu di Karbala, itu kadzab, itu pendusta dia. Kemudian ngarang bahwa Khalifatuna Yazid bin Muawiyah itu minum khamr atau nyabu, itu semua kebohongan dan kedustaan ya. Kalau orang doyannya membuat hadis kadzab, ya dia akan melanjutkan kedustaannya. Jadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hadis maudhu' tercatat ulama. Ya. Ibnul Jauzi mengumpulkan ribuan riwayat palsu dalam kitab Al-Maudhu'at, digabung dengan hadis dhaif. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Ghumari memperkirakan totalnya sekitar 70.000 hadis. Tapi menurut saya itu lebih dari itu. Jadi ada yang lebih 2 kali lipat. Kalau menurut saya itu 5 kali lipat lebih banyak daripada hadis sahih. Lanjut. Nah ini, bentar. Nah ini ya. Kalian lihat rasionya sangat beda jauh ya. Jadi hadis sahih dan hasan gabungan itu hanya sekitar 30.000. Sedangkan hadis yang 70.000 itu, 70.000 lebih itu dhaif dan maudhu'. Digabung semua. Nah, di sini jumlahnya ya. Kalian bisa lihat jumlahnya. Ya. Jadi hadis palsu lebih banyak daripada hadis dhaif. Ya, hadis dhaif lebih banyak daripada hadis yang hasan. Ya, atau sahihnya masih ada khilaf. Hadis sahih yang masih ada khilaf itu lebih banyak daripada hadis sahih yang ijma. Jelas ya.
Memahami ilmu hadis itu penting ya, jangan hanya karena saya awam ya, saya ikut kiai saja, saya ikut ustadz. Enggak, jangan. Kalian harus melakukan literasi fungsional. Kalau kalian tidak melakukan literasi fungsional, kalian akan ditipu sama kelompok sesat seperti Syiah dan lain-lain. Ya, mereka memakai produk kita, produk sunnah ya, tidak memakai Biharul Anwar atau Al-Kafi ya. Nah, di sini catatan penting. Ini ada catatan penting. Angka-angka di atas adalah estimasi para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abu Daud, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekh Al-Umari, bukan hitungan pasti yang disepakati bulat oleh seluruh ulama hadis. Jumlah dapat berbeda tergantung metode perhitungan dengan tanpa pengulangan sanad. Kedua, hadis sahih muttafaq alaih adalah tingkatan paling kuat karena diperkuat ijma, kesepakatan ulama atas kesohihan sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim yang muttafaq alaih sudah saya sebutkan tadi ya. Artinya bukan seluruh kitabnya sahih, tidak ya. Masih ada yang dhaif. Nah, kemudian kuantitas hadis dhaif dan maudhu yang jauh lebih besar bukan berarti ajaran Islam lemah. Justru menunjukkan betapa serius dan telitinya para ulama hadis menjaga keautentikan sunnah melalui ilmu jarah, wa ta'dil, dan ilmu sanad. Nah, kalian coba tonton video saya short itu menjelaskan soal ada orang yang mengklaim hafal 7 juta hadis. Saya melakukan perhitungan matematis, kemudian saya cocokkan dengan data yang ada. Ya, ternyata itu halu ya. Ilmu hadis itu ilmu yang sangat tinggi ya. Setelah Al-Quran, ilmu hadis ya. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah dan hukum. Nah, perhatikan ya, sebagian ulama membolehkannya hanya untuk fadhailul amal dengan syarat ketat. Hadis maudhu sama sekali tidak boleh diriwayatkan tanpa menjelaskan statusnya. Dan saya mengatakan bahwa tidak boleh seseorang itu meriwayatkan hadis tanpa menjelaskan statusnya. Ini muttafaq alaih atau riwayat siapa harus dijelaskan, yaitu adab perawi hadis seperti itu. Adabnya ya. Nah, ini menurut yang sudah saya kumpulkan. Jadi ini ilmu penting yang harus kita pelajari, yaitu ilmu hadis. Ya. Hakadha wallahu alam. Sekian, insyaallah kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.